Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wasiyati li ashabihi radhiyallahu anhum bi qawli usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amura alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bacaan yang begitu ringan di lisan kita tetapi penuh makna, dan bacaan inilah yang memenuhi langit dan bumi, yang mana itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ungkapan yang menunjukkan sebagai bukti kedhaifan manusia, kelemahan manusia di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan adanya kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji. Kalau dalam ilmu nahwu di situ ada lam ma'rifah, ada alif lam. Kalau ilmu tajwid dinamakan, ada istilah yang menggunakan istilah lamu ta'rif, yaitu menunjukkan sesuatu yang kekhususan di dalam lafadz yang ada alif lamnya tersebut. Maknanya apa? Tidak ada kata pujian yang lebih layak untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Maka lafaz alhamdulillah, apalagi di sini menggunakan struktur kalimat, yaitu kalimat nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang di situ sebagai penegasan, lebih menegaskan lagi akan makna dalam lafaz tersebut, yaitu alhamdulillah sebagai mubtada, penjelasan bahwa segala pujian, tidak ada pujian yang lainnya yang layak untuk disanjungkan lillahi kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengucapkan alhamdulillah, sangat kebangetan kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah tapi masih ada rasa kesombongan dalam dirinya, ada rasa bangga dengan tanda petik, yaitu kebanggaan dalam keburukan. Ada rasa kebanggaan memiliki sesuatu, mempunyai satu kebaikan. Oh, saya bisa begini, oh saya bisa begitu, saya bisa bersedekah, membantu pondok-pondok ataupun membantu masjid-masjid. Oh, saya bisa membantu orang lain. Ketika masih terbentik dalam diri kita, dalam hati kita, ada bentikan atau selentingan dalam diri kita itu, hal semacam itu, maka kita perlu kembali kepada lafaz alhamdulillah, bahwasanya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya angkat dalam kajian kali ini yaitu satu tema yang saya kira tidak asing di telinga kita semuanya, tentang arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam, mengacu di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ayat hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang sejak sebelum balik itu sudah masuk Islam sejak kecil. Berarti beliau itu nggak pernah yang namanya berada dalam kekufuran, itu nggak pernah. Karena beliau masuk Islam ketika masih kecil bersamaan dengan Islamnya ayah beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau di beberapa maroji itu disebutkan beliau termasuk yang terbanyak kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sekitar 6.800-an hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu saya mendengar sapa aku ingsun Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata sapa Rasulullah, bunia dibangun, dari kata bana yabni, menjadi nanti menjadi bina, yaitu bangunan. Bunia dibangun al-Islamu, agama Islam, ala khamsin, atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat yaitu bersaksi, persaksian bahwasanya tiada ilah yang ataupun sembahan yang hak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Pilar yang pertama. Kemudian yang kedua wa iqamis sholati, dan juga mendirikan sholat atau menegakkan sholat, wa itaiz zakati, dan yang ketiga adalah membayar zakat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan juga berhaji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan juga yang terakhir kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab al-iman, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di dalam bab al-iman juga. Pun begitu juga ada Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis, Imam Nasai, dan juga Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Walaupun mungkin ada beberapa redaksi perbedaan dalam teks periwayatan hadis tersebut. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut, poin pertama yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ada satu metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu metode at-tamsil, permisalan, membuat satu perumpamaan. Dalam beberapa ranah ataupun dalam pendidikan ada mungkin anak didik ataupun anak yang dia tidak paham terhadap satu persoalan, ketika dia diberi satu gambaran, bisa beri satu contoh, digambarkan dengan benda real, maka akan lebih paham lagi. Apalagi bagi anak-anak yang usia PAUD, yang anak usia dini, anak usia dini, itu akan lebih paham, akan lebih otaknya bisa mencerna ketika ada gambaran real, benda nyata dari materi yang disampaikan. Contohnya bagaimana? Saya ambil contoh saja, misalnya pendidikan secara di salah satu ilmu ya, ketika mengajarkan
huruf abjad misalnya, ataupun mengajarkan membaca. Ketika mengajarkan huruf abjad, anak misalnya anak PAUD itu ketika disuruh mengucapkan, pertama kan suruh mengucapkan dulu, belum paham tulisan kan, a, dia nggak paham a itu bagaimana pun. Kalau katakanlah misalnya ada tulisannya, ada yang menggunakan metode basket kan, ada tulisan a, ini baca a, tapi dia tidak paham a itu apa gitu. Dalam otaknya itu belum bisa menerima. Karena apa? Dia adalah termasuk benda abstrak, sesuatu yang abstrak yang bisa belum dicerna otaknya. Maka ketika pengajarannya supaya itu bisa menjadi benda konkret, itu dengan permisalan a apel, oh a itu apel, atau mungkin a ayam, oh a itu ayam. Ketika dia mungkin kalau naik beberapa daerah dengan menggunakan apel nggak paham anak-anak karena mungkin tidak ada apel. Tapi kalau misalnya ayam ya mungkin secara lingkungan banyak ya kenal ayam. Nah ayam juga apa, otaknya bisa langsung dengan permisalan itu langsung mengena, oh ayam a. Pun begitu juga dalam yang lainnya. Nah ini sama metode ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu metode tamsil, yaitu apa, mengumpamakan Islam, bangun rukun-rukun Islam itu ada dengan menggunakan bangunan, yang menggunakan bangunan. Kalau dalam hadis lain disebutkan lebih detail lagi, kalau ini hanya disebutkan sebagai soko gurunya bangunan. Oh ada rumah, wahai sahabatku ada rumah. Lah ini soko gurunya, tiang-tiang penguatnya. Maka bunyal, dibangun, maksudnya itu bukan dibangun dari awal begini, tidak. Tetapi dia adalah sebagai bunia. Kata-kata bunia di situ bukan membangun dalam artian secara tahapan, urutan 1, 2, 3, tetapi itu adalah sebagai permisalan bangunan. Oh ini loh, Islam itu ibaratnya adalah bangunan rumah. Nah di rumah itu mesti ada tiang-tiangnya. Loh rumah saya kan nggak ada tiangnya, ada cuma langsung tembok-tembok. Ada tiang-tiang yang tersembunyi setiap pojokan, itu adalah tiang penyokong dari bangunan tersebut. Nah, Kanjeng Nabi mengumpamakan Islam itu tiangnya ini ada, tiang pancangnya ini ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin, ada 5, yaitu rukun Islam yang 5. Saya kira sudah sudah hafal semua ya rukun Islam yang 5. Jadi diumpamakan dalam riwayat yang lain ada hadis yang lebih mendetail lagi, yaitu bangunan tidak hanya cuma sekedar tiangnya, tetapi dia bangunan itu minimal terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah pondasi, yang kedua adalah tiang ataupun dindingnya, kemudian yang ketiga adalah atapnya. Kanjeng Nabi kalau dalam riwayat hadis tersebut menjelaskan pondasi bangunan Islam itu adalah kalimatus syahadat, kemudian dinding-dinding atau tiang-tiangnya yang sebagai penguat itu adalah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian atapnya yang menaungi dari bangunan Islam itu adalah ibadah jihad fisabilillah. Ada yang redaksi redaksi lain dalam hadis yang menyebutkan bangunan Islam. Kalau di sini Kanjeng Nabi penjelasan dalam hadis ini, Kanjeng Nabi menjelaskan adalah sebagai penguatnya. Yang kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud bunia bangunan di situ adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Namanya rukun itu adalah sesuatu yang pokok, yang mana itu adalah sebagai penguat dasar dari bangunan tersebut. Maka kelima hal ini adalah sesuatu yang wajib ada dalam diri seorang muslim ketika dia ingin menegakkan bangunan Islam. Yang pertama adalah, dan ini adalah yang paling utama, dan ini adalah sebagai pintu pembuka pondasi penguat dari bangunan Islam, yaitu syahadat
kalimatu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat yang begitu sakral karena dia adalah kalimat suci, terutama di dalam lafaz syahadat tauhid, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kesuciannya sudah tidak diragukan lagi, kesakralannya tidak diragukan lagi. Bahkan kalimat syahadat ini adalah salah satu sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala alaihi salatu wasalam, qala telah berkata sapa alaihi salatu wasalam, umirtu diperintahno sapa ingsun an uqatila untuk memerangi sapa ingsun annasa manusia. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan membunuh. Karena di dalam lafadznya menggunakan lafadz uqatala yuqatilu uqatila. Kalau umirtu an aktula itu baru nanti membunuh. Maka di sini redaksinya adalah uqatila itu adalah memerangi. Memerangi itu belum tentu membunuh. Jadi belum tentu. Jadi yang diperintahkan itu bukan membunuh. Ketika membunuh orang kafir ya itu nanti jadi aliran, kalau bahasanya orang-orang umum itu aliran radikal. Jadi yang diperintah umirtu, saya diperintahkan an uqatila untuk memerangi annasa manusia hatta yasyhadu, sampai mereka itu mau menyaksikan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi salah satu sebab terjadinya perang yang Kanjeng Nabi setelah hijrah itu hampir setahun 3 kali secara kalau dipukul rata itu melakukan peperangan. Ada yang mas-masih pondok, Kanjeng Nabi melakukan peperangan selama hidupnya berapa kali? Ghazwah Nabi itu berapa kali? 27. Kalau syariah itu pengiriman pasukan berapa? 68. Ini perlu baca ulang sejarah lagi. Kalau di rata-rata 1 tahun itu 3 kali peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, salah satu sebabnya adalah ya tentu saja ada tahapan-tahapannya. Cuman di situ disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya saya diperintah untuk memerangi manusia itu karena salah satu sebabnya itu supaya mereka mau beriman, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Dalam arti bukan terus kemudian langsung misalnya kita jangan salah paham terhadap hadis ini kemudian mengamalkannya sesuai dengan dohirnya hadis. Datang kepada orang Kristen, kamu masuk Islam enggak? Syahadat enggak? Enggak. Sambil misalnya bawa pisau atau bawa sabit atau bawa pacul atau bawa apa itu, ayo masuk Islam enggak? Kalau enggak Islam tak bunuh. Itu salah kaprah dalam menerapkan dalil. Ada tahapan-tahapannya kalau nanti di dalam ruang lingkup dakwah itu ada tahapan-tahapan, tidak serta-merta ono dalile kemudian dipraktikkan apa adanya. Tak perangi kalau kamu enggak bersyahadat atau tidak masuk Islam. Bahkan kesakralan ini lebih dahsyat lagi, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bazar, kalimat syahadat ini adalah sebagai jaminan kita masuk surga. Bahwasanya Kanjeng Nabi SAW bersabda, mang barang siapa tidak peduli laki-laki perempuan, besar tua kecil tua muda, tak pandang bulu dia dari suku mana, dari daerah mana, man siapa saja, umum sifatnya. Qala yang dia berkata sopo man
la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah mukhlisan, secara ikhlas, maka ada jaminan Kanjeng Nabi dakhala menggunakan fi'il madhi yang itu sebagai penetapan pasti dia masuk, dakhalal jannata, pasti dia masuk surga. Loh, kalau gitu enak, kita nggak usah ngapa-ngapain, kemenyek ae nang donya, nggak usah sholat, wis nyantai-nyantai. Kan yang nanti kalau sudah mendekati nanti kan yang penting saya sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha, saya sudah la ilaha illallah. Ya, nah setelah itu kemudian bebas sebebas-bebasnya ya dalam lafadz qala mangqala itu tidak hanya cuma sekedar qol mengucapkan dengan lisannya, tetapi dia adalah di situ ada penekanannya mukhlison, ikhlas. Kalau di dalam diterjemahkan secara tekstual maknanya apa? Dia paham, karena kalau orang ikhlas itu kalau dia tidak paham nggak mungkin akan bisa ikhlas itu. Orang mau melakukan sholat, kalau nanti dalam bab sholat ya, dia pengen ikhlas ataupun beramal, dia pengen ikhlas, maka dia harus tahu dulu amalannya itu bagaimana. Nggak mungkin orang melakukan, dia akan bisa ikhlas kalau dia tidak paham apa yang dia lakukan. Nah begitu juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini yang dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga, dia hanya cuma sekedar mengucapkan tapi tidak paham maknanya opo, atau hanya cuma sekedar paham terjemahannya la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, tidak paham terhadap kandungan-kandungan yang di dalamnya. Padahal di dalamnya adalah sesuatu yang sangat sakral, yaitu yang terkait dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin adanya Allah, yakin dan percaya tentang kekuasaan Allah dan segala hal. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah ini yang sulit kalau dalam tataran praktek. Kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari lanyah, lancar, bahkan setelah sholat kita mengucapkannya. Tapi dalam tataran praktek, sudahkah sikap kita, perbuatan kita itu mencerminkan sebagai orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ketika ada masalah dalam kehidupan ini, sudahkah kita benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cermin-cermin la ilaha illallah itu adalah dia benar-benar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawang kita hidup ini yang menghidupkan juga Allah. Kita bisa makan, yang memberi makan juga Allah. Kita belajar, yang bisa membuat kita belajar ini juga Allah. Yang memberikan ilmu juga Allah. Terus apa yang kita miliki? Maka benar-benar satu kalimat yang begitu sakral, yang puncaknya adalah penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi menyebutkan ini adalah asas. Kalau dalam riwayat lain itu sebagai asasul Islam, dia adalah pondasinya. Kalau ini tidak kuat, nanti bangunan Islam yang lain itu akan cepat roboh. Tauhidnya, syahadatnya tidak kuat, ngabektine, ngawulone marang Gusti. Kalau orang Jawa menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar seorang hamba yang melayani kepada Zat yang Maha Agung, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak kuat, nanti dia akan merembet kepada bangunan yang lain. Namanya rumah, nek pondasi ini mau bangun rumah tingkat 2, tapi pondasinya hanya asal-asalan saja, bahkan mungkin tidak ada sepatu nih, cakar ayamnya itu nggak ada cor-corani, tidak dicor pondasinya. Nah nanti
kena angin dikit aja sudah gampang roboh. Ataupun dia ya kalau mungkin dalam daerah sini yang mungkin tidak banyak tanahnya, yang tidak tanah bergerak ya nanti pasti dia tidak akan kuat gitu. Sebagaimana hal tersebut ketika syahadat ini tidak kuat berada dalam diri kita, nanti juga berefek kepada yang lain, amal-amalan ataupun rukun-rukun yang lain. Sholatnya aras-arasen, sudah ada panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih sibuk, yang anak-anak muda main HP miring, ataupun orang tua mungkin masih sibuk dengan urusannya yang seharusnya itu bisa ditinggalkan. Nah, kita menghadapi ataupun kita mensikapi panggilan zat yang menghidupkan kita, panggilan zat yang memberi rizki kita, yang melengkap mencukupi segala kebutuhan kita aja rasa-rasen. Nah, terus piye? Berarti ini ada persoalan utamanya di mana? Berarti di sini syahadatnya, kali tauhidnya itu berarti belum menancap, mengakar dalam dirinya gitu. Karena ketika nanti ada kaitannya bahwasanya kalimat tauhid itu ada unsur mahabbah, kecintaan, cinta marang Allah, sudah cinta kepada Allah itu sudah lupa segala-galanya gitu. Ini rukun yang arkannya atau rukun yang pertama yaitu syahadat. Kemudian yang kedua yaitu iqamis shalah, menegakkan salat. Bukan ikmalis sholat, melakukan sholat, bukan menggunakan kata amila tapi menggunakan kata koma. Nah, maka diartikan terjemahan yang pas itu bukan melakukan sholat, tetapi adalah mendirikan sholat, atau bisa dengan menggunakan terjemahan menjaga sholatnya. Sholat sudah tidak diragukan lagi tentang urgensinya dalam Islam, bahkan dia adalah wasiat terakhir Kanjeng Nabi kepada umatnya sebelum beliau diangkat rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummati as-shalah, ummati as-shalah, ummati as-shalah 3 kali. Wahai umatku, as-shalat, jogonen salatmu, jagalah salatmu, dirikanlah sholat. Itu wasiat Kanjeng Nabi. Namanya wasiat itu berarti harus dilaksanakan. Jadi iqamis sholat, menegakkan sholat bukan hanya sekedar formalitas jenta-jentit, berdiri rukuk sujud, berdiri rukuk sujud, berdiri rukuk sujud, atau hanya cuma sekedar formalitas datang ke masjid kemudian sholat, setelah itu pulang lagi, tidak ada nilai-nilai roh sholat dalam dirinya, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang iqamis sholat. Iqamis sholat itu adalah menjaga dari sholatnya, dari segi waktunya benar-benar dijaga. Kalau yang laki-laki ya ke masjid. Yang paling utama adalah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mendengar panggilan, dipanggil, diajak, mereneo ke sini. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Tapi kita tidak merasa bahwasanya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suaranya Mas Rehan yang manggil itu loh, Mas Rehan adzan di pondok itu. Misalnya, oh ini adzan. Jadi kita mendengar itu adalah suara muadzin, tetapi bukan suara Allah, bukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka iqamis shalah itu adalah menegakkan salatnya. Menegakkan sholat berarti menegakkan sesuatu ataupun menjaga sesuatu yang menyebabkan sholatnya itu benar. Apa? Wudunya. Berarti juga harus dibaca. Karena apa? Syarat sahnya untuk bisa menunaikan sholat kan harus melaksanakan wudu dulu. Harus dijaga ketika wudu benar, isbagil wudu, menyempurnakan wudunya. Walaupun yang wajib ketika mencuci tangan itu hanya cuma sampai siku, maka para ulama untuk menyempurnakan wudunya dia harus dilebihkan sampai pergelangan tangan.
Walaupun yang wajib ketika mencuci kaki hanya sampai ke mata kaki, tapi kemudian para ulama menjelaskan dinaikkan lagi pertengahan betis. Ketika membasuh muka, gak ngawet cuma ngambil nek bahasa Jawanya itu piok cuman diciprati saja. Ataupun mungkin ketika malah ada yang sampai ke kebablasan pengen sempurnanya ketika membasuh kepala malah diseluruh langsung ke kran kepalanya jadi isbaghul wudu. Karena apa? Itu akan menjadi tanda bahwasanya orang ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Muhajjilin, cemlorot min asari wudu, dari bekas wudunya. Maka nak pengen nanti orang-orang yang beriman, orang yang berwudu itu mesti glowing nanti kalau sudah kiamat, kalau sudah di hari akhir ketahuan, oh ini glowing, cemlorot, kinclong. Dari apa? Dari bekas wudu. Loh nek ngono kalau gitu saya nggak mau wudu aja loh. Loh kenapa? Nanti lah belang-belang. Kan kalau bekasnya wudu itu berarti cuma sampai misalnya lengannya itu tangan sampai lengan, berarti nanti cuman yang mengkilo, yang glowing itu cuma sampai lengan. Nek sini berarti nanti enggak, badan saya hitam, berarti nanti sini putih, tangannya putih, badannya hitam, lah belang-belang jadi gak enak. Nah itu kalau pemahaman teks, kalau yang dipahami secara nalar sempitnya ya otomatis secara itu adalah perumpamaan bahwasanya tubuhnya orang yang melakukan wudu itu akan cemlorot itu jadi umatnya. Karena apa kan dalam satu hadis itu saya pernah membaca, tapi periwayatannya saya belum belum mengetahui secara detailnya. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Nabi, bagaimana engkau akan mengetahui umatmu, padahal manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari akhir kiamat itu berapa miliar itu, berapa triliun, apalagi sing dukure triliun gak hafal, ada berapa, ada triliun atau apa itu istilahnya. Nah bagaimana engkau mengetahui bahwasanya itu adalah umatmu? Maka diketahui mereka akan bercahaya dari bekas wudunya. Nah ini itu juga dijaga. Ketika itu sudah sempurna, maka melangkah ke amal yang selanjutnya, yaitu melakukan sholatnya. Itu juga akan menjadi kesempurnaan. Benar-benar dijaga. Roh sholat itu benar-benar ada. Itu adalah iqamis sholat, bukan sekedar formalitas ritual sehari semalam 5 kali yang wajib. Tapi benar-benar roh sholat itu menempel pada diri kita, mengakar. Apa roh sholat itu? Ada beberapa roh sholat yang sebenarnya ini menjadi refleksi kita bersama gitu. Yang pertama, roh kedisiplinan. Ketika ada kebaikan maka segera melakukannya. Disiplin, orang sholat kan disiplin, nggak boleh sholat itu diloncat sana loncat sini. Saya tak sholat subuhnya di waktu zuhur, kan nggak boleh. Harus disiplin tepat waktu. Pun apalagi sholat berjamaah itu disiplin luar biasa. Nggak usah diajari baris berbaris, sejarahnya dengan ruh sholat itu sebenarnya sudah menunjukkan kedisiplinan itu. Karena apa? Dia ya harus disiplin. Ketika imamnya rukuk, dia tidak boleh sujud duluan, apalagi i'tidal duluan. Kan ya dia imamnya rukuk ya harus rukuk, nggak boleh mendahului imamnya, nggak boleh mendahului ataupun mengakhirkan lama. Imamnya wis rukuk, kemudian sudah i'tidal, dia baru rukuk. Nah itu harus disiplin. Lah roh ini juga harus mengangkat pada kita untuk menjaga sholat. Kemudian roh an-nadhofah, kebersihan. Orang sholat itu mesti harus orang yang bersih. Maka ada syariat wudhu. Nah kok ada orang yang sudah sholat sejak dari kecil sampai tua, ataupun mungkin dari kecil sampai usia SMP, SMA kalau santri,
tapi dia belum bisa menjaga kebersihan. Endi salate? Di mana kita meletakkan sholat kita? Iya kan? Wong sholat itu harus bersih kan, harus wudhu dulu, bersih dulu. Ketika tempatnya tempat sholat aja, ketika ada najis saja nggak boleh, nggak sah sholatnya. Tapi di luar sholat kita ada kotoran di rumah kita, ono telek tikus di jarno ae, ada sampah yang berserakan di halaman kita atau di rumah kita biarkan saja, wis pura-pura agak nggak tahu, iki opo nggak tahu ada ini apa. Oh mungkin ini barang berharga milik orang lain yang saya tidak berhak untuk mengambilnya. Lah itu roh sholatnya mana? Di mana kita meletakkan sholat kita sehari semalam yang jenta-jentil 5 kali, bahkan ada yang sholat sunnahnya lebih dari 5 kali. Nah ini iqamus sholat itu adalah bagian dari roh sholat, itu juga harus ada. Nah ini kan satu paradoks dalam umat Islam. Nah, dalam sebuah survei itu ada survei tentang nilai-nilai keislaman yang di dalam sekup negara ya. Ternyata nilai-nilai keislaman itu malah banyak yang mengamalkannya, mempraktekannya negara-negara yang notabene muslimnya adalah minoritas. Nah ketika kita ingin menjaga sholat kita, maka roh sholat itu juga harus kita jaga. Ada nih roh sosialnya, khusus sholat berjamaah. Apa untuk menjaga ukhuwah, persatuan. Kalau orang yang saling membenci itu nggak akan mungkin dia berjajar dalam satu shaf ketika sholat berjamaah. Maka dengan sholat menjaga shaf dalam sholat berjamaah, sawu sufufakum, itu adalah penanaman nilai sosial ini loh. Sama yang lain itu harus berbuat baik. Tidak ada gengsi-gengsian. Oh saya ini ustadz, saya ustadz masuk cedak Yahya sing arek bocil masih SMP, gengsi saya. Ya enggak, ustadz, kiai, pejabat, tukang pentol, tukang cireng, orang yang tukang sapu jalanan, ketika sudah sawu sufufakum, itu derajatnya di mata Allah sama. Sama-sama tidak boleh pakai sandal. Masjid kan gak pakai sandal. Wah, aku kan presiden. Malah sholat juga gawe sepatu. Presiden kok kan nggak boleh. Antemi rakyate. Mungkin jangan-jangan dipotong di sini tambahan, di viral no. Sama derajatnya di mata Allah. Yang derajatnya yang dalam sholat itu yang lebih mulia adalah yang berada di paling depan, yaitu seorang imam. Dia lebih calon-calon imam. Laki-laki semua kan berarti kan calon imam. Maka dipersiapkan diri menjadi imam yang baik. Ya. Enggak usah jadi imam-imaman, nanti aja kalau sudah serius jadi imam beneran, enggak usah jadi imam-imaman gitu. Imam apen-apen kalau orang Jawa itu, pura-pura jadi imam gitu. Ya imam, bolehkah aku menjadi imammu? Oh ya. Bolehkah aku menjadi imammu? Belum sudah jadi imam-imaman gitu. Nanti aja imam beneran itu loh. Dan imamnya yang ya kalau mau mencari fadilah ya imam sholat gitu, bukan imam cewek gitu. Imam kok pengen jadi imam sudah pengen sudah jadi imam, pengennya jadi imam-imaman ataupun imam-imaman tapi imamnya kepada cewek. Makmumnya cuma cewek satu aja makmumnya, gak ada yang lain gitu. Nah ini kan ya ini tasliyah saja lah, intermezzo gitu. Jadi menegakkan sholat itu roh sholat juga harus dijaga gitu. Bagaimana kita bergegas ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan Kanjeng Nabi menyebutkan itu adalah sebagai pembatas antara al-iman wal kufur. Ya. Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara ini mukmin
ini kafir adalah meninggalkan sholat. Tetapi kemudian tidak serta-merta kalau gak tahu sholat berarti sampean kafir. Ada sekali lagi teks hadis dalil itu tidak serta-merta kemudian dipahami kemudian kita aplikasikan apa adanya. Ada penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang tersebut, bagaimana orang yang meninggalkan sholat itu sampai derajat kekafiran. Tidak serta-merta orang yang meninggalkan sholat kemudian dia langsung dicap kafir, tidak. Tapi yang jelas Kanjeng Nabi menyebutkan ini. Dan itu juga sebagai kalau dalam adab berperang itu juga sebagai bukti. Ketika di satu daerah itu masih ada orang yang sholat, maka tidak boleh diperangi. Ada dalam penjelasan adab dalam berperang juga demikian. Karena di situ sudah berarti masih ada seorang muslim. Kemudian roh dari sholat yang terakhir adalah roh tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa dari segala kotoran dalam diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat belum bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, berarti terbaliknya bagaimana? Perbuatan keji dan mungkar itu yang menghalangi kita untuk menegakkan sholat. Kalau sholat belum bisa menjadi benteng bagi kita dari perbuatan keji dan kemungkaran, berarti apa? Mungkin bisa jadi kita masih banyak melakukan kemaksiatan, kemungkaran ataupun fahsya, sesuatu yang keji, yang itu menghalangi kita untuk tergerak hatinya mendekatkan sholat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah itaiz zakat, yang itu sebagai salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perang murtadin yang pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada mani'uz zakat, orang-orang yang menolak zakat karena alasannya ya sajane ya rada makul, rada secara logika itu ya rada cocok gitu. Kami dulu itu membayar zakat kepada Nabi Muhammad, orang-orang di Yaman, Yamamah. Nah sekarang sudah nggak ada Nabi Muhammad, ya kita nggak perlu bayar zakat lagi, wong kita dulu bayarnya kepada Nabi Muhammad. Secara logika ya rada masuk akal. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ya tidak. Perangi, berangkatkan pasukan. Kenapa? Kalau mereka sekarang tidak mau membayar zakat, nanti akan bisa meremehkan rukun Islam yang lainnya. Akhirnya tidak mau sholat, akhirnya lama-lama meninggalkan Islam. Maka zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah setahun sekali, zakat mal yang sudah capai kepada nisab dan haulnya. Yang ini zakat mal ini banyak diantara kaum muslimin yang kurang memperhatikannya. Ketika dia sudah punya harta yang sudah sampai kepada nisab dan haulnya, dia tidak membayarkan zakatnya. Nah, maka zakat ini adalah juga penopang dalam Islam, nilai-nilai sosial. Jadi tidak mementingkan egois, aku iki bondoku deh, ini harta saya sendiri, saya nyari dari pagi ngontel sampai ke Segodo yang kemarin kelas pulang jam sebelum maghrib. Ini kan saya yang nyari, hasil keringat saya. Lah Allah itu nangan di nek ngono iku. Lah sing paling memberi rezeki siapa itu? Nah ini tidak egois terhadap harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah hanya titipan saja. Zakat ya juga tidak bisa terlepaskan dari urgensitasnya di dalam Islam. Kemudian yang keempat, haji. Haji di sini satu-satunya rukun yang ada pengecualian. Kalau yang lain tidak ada pengecualian, harus dilakukan. Kuat gak kuat, mampu gak mampu, selama dia sudah memenuhi kriterianya harus dilakukan. Apalagi sholat
tidak ada dispensasi sedikit pun. Gak bisa berdiri, ya duduk. Nek gak bisa duduk, ya berbaring. Nek gak bisa berbaring sudah bisanya cuma berbaring, tapi sudah gak bisa bergerak. Kalau masih tangannya masih bisa bergerak, menggunakan tangannya untuk takbir. Kalau tangannya sudah gak bisa bergerak, pakai kepala. Kalau masih bisa digerakkan, kepalanya sudah gak bisa digerakkan, pakai matanya ketip. Ketika ruku buka lagi, nggak bisa lagi pakai mulutnya digerakkan, masih bisa membaca. Nek ngono wis gak iso kabeh, ya wis disolati. Lah wong sudah gak bisa lagi, anggota tubuhnya sudah gak bisa digunakan, hatinya kan tinggal hatinya wis bisanya cuma kedip-kedip tangan, berarti sakaratul maut ya, nanti sudah gak bisa menggunakan indranya, sudah gak bisa, tubuhnya sudah gak bisa untuk melaksanakan sholat. Ya sudah, berarti disolatkan. Berarti apa? Dispensasi sholat itu ketika dia sudah disolati oleh orang lain. Yang lain tidak ada sholat, kondisi apapun, perjalanan, ya nggak ada, ya tetap harus melaksanakan sholat. Maka ada sholat qashar, ada sholat jamak, nggak ada dispensasi. Hujan, ya tetap jalan sholat. Kalau nggak ke masjidnya jauh, kondisinya nggak memungkinkan, ya sholat di rumah. Tapi yang jelas tidak ada dispensasi sholat. Tapi haji itu ada dispensasinya. Ada pengecualiannya, yaitu apa? Bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya. Manis tato'a ilaihi sabila. Hanya ini saja. Yang lain nggak ada dispensasi. Jadi haji yang dilaksanakan, kalau di sini dijelaskan bahwasanya melaksanakan haji itu adalah fi asyhuril hajj, pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari terakhir al-asru al-awal min Dzulhijjah. Nah, cuman secara adat yang dilaksanakan adalah ketika bulan Dzulhijjah saja. Maka dulu pernah ada sedikit ada kontroversi itu. Kenapa kita melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah? Mbok yao di bulan Syawal atau Dzulqa'dah, karena itu kan termasuk asyhurul hajj, boleh melaksanakan haji. Wallahu alam. Cuman kan di sini disebutkan bahwasanya melaksanakan haji itu boleh selain dari bulan Dzulhijjah. Melaksanakan haji, dan ini ibadah, termasuk ibadah yang tertua selain daripada sholat. Itu pada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya itu sejak Nabi Adam itu sudah ada. Bahkan sejak malaikat pertama kali membangun Ka'bah itu adalah mereka sudah bertawaf, melaksanakan bagian dari manasik haji tersebut. Tapi secara manasik, secara komplit, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Manis tato'a ilaihi sabila, surat Ali Imran ayat 97. Jadi ada pengecualian, karena ya memang termasuk ibadah yang luar biasa beratnya bagi orang-orang yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan haji ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan salah satu ibadah yang juga tidak ada dispensasi. Dispensasi dalam arti kalau dia memang tidak ada udzur syar'i yang benar-benar syar'i, ya tidak boleh melaksanakan, meninggalkan puasa. Dan salah satu puasa yang benar-benar sebagai pendidikan kejujuran bagi seorang muslim. Karena apa? Enggak ada satu orang pun yang bisa mengetahui apakah orang tersebut berpuasa ataukah tidak. Kita nggak bisa mengetahui. Kalau Senin ya ikut sahur, bangun sahur. Tapi nanti di luar, setelah nanti istirahat atau siang hari atau sore hari, ya wallahu alam bisawab, itu nggak ada yang tahu. Mungkin ke barongan sebelah sana atau sebelah sana nek santri ya. Orang puasa Ramadan Pak, malamnya ikut tarawih
ketika sahur juga bangun sahur, bahkan dia yang membangunkan sahur, tapi malah gak meluk sahur. Ikut sahur, pagi-pagi ya juga tidak makan, tapi juga nggak tahu ketika dia mungkin ketika orang yang kerja kemudian istirahat neng warung kopi ya nggak tahu. Karena apa? Nggak ada satupun, ataupun mungkin seakan-akan dia melaksanakan puasa, menunjukkan kelesuannya dan kelemahannya. Jalan itu ngelungkrang, lapole poso. Itu pun juga tidak menjamin bahwasanya orang tersebut berpuasa. Ya mungkin bisa jadi dia pas ketika ketemu orang ketok lumrah, ketok puasa, kalau orang kelaparan tapi di rumah dia makan sak bakul ya nggak tahu. Jadi puasa, salah satu keistimewaan puasanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, ini rukun-rukun Islam walaupun mungkin ada secara urutannya berbeda, ada yang mengatakan puasa duluan baru haji, tapi kalau di dalam hadis ini bahwasanya yang didengar oleh Abdullah bin Umar itu adalah urutannya adalah haji dulu baru puasa. Kemudian yang terakhir ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari rangkuman rukun-rukun Islam tersebut ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwasanya kenapa kita melakukan ibadah-ibadah itu semuanya. Apakah kita ingin, karena saya ingin masuk surga, karena saya tidak ingin masuk neraka. Dari segala hal ibadah itu apa yang ingin kita capai? Loh, saya ini kan melakukan sholat karena saya sebagai hamba Allah, ini saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu butuh ibadah kita dong, butuh amal kita dong. Maka benar-benar menjaga keikhlasan di dalam beribadah, ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya, plong sak plong-plonge ketika dia melakukan amalan tersebut tanpa ada tendensi apapun. Bahkan kalau dalam kajian sufi itu, orang yang melakukan ibadah, sholat, puasa dan rukun Islam yang lainnya itu karena dia karena ingin masuk surga ataupun karena takut masuk neraka, tidak ingin masuk neraka, itu belum dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Ya bagaimana? Ya sudah, saya menjalankan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Efek nanti masuk surga, tidak masuk neraka itu adalah efek saja, nggak usah dipikirkan gitu. Jadi ya sudah, ini saya menjalankan sebagai hamba Allah. Ini perintah Allah, saya mengagungkan Allah Subhanahu. Jadi beribadah itu adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini loh. Kenapa? Karena kita bisa sholat itu siapa yang memampukan? Kan bukan karena kita sendiri, tapi Allah yang memberikan kemampuan kita bisa sholat, kita bisa zakat. Siapa yang menyebabkan kita bisa zakat? Allah yang bisa menyebabkan kita bisa zakat. Kita puasa, haji, kan semuanya. Dan Allah itu tidak butuh semuanya itu. Dalam artian kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh amal-amalan kita. Yang dibutuhkan adalah kalian itu beribadah sebagai wujud kalian bersyukur kepadaku, saya telah memberikan kehidupan kepada kalian. Maka inilah puncak keikhlasan, bahwasanya menyandarkan ibadah itu bukan karena ada tendensi apapun, bahkan kepada ingin masuk surga saja itu masih ada kajian dari tentang keikhlasannya, dia benar-benar ikhlas atau tidak. Orang yang ikhlas ya benar-benar menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sholat, ya sudah, saya sebagai seorang hamba, saya menjalani tugas saya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti itu dimasukkan surga ataukah neraka, itu juga bukan urusan saya, itu urusan Allah. Yang penting saya sebagai hamba, saya menjalankan sholat, ya sudah. Urusannya nanti kayak apa ya, mau masuk surga atau tidak. Kan kita kan juga di beberapa penjelasan itu kan orang masuk surga bukan karena amal-amalannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sholat, bukan karena kita ngaji, bukan karena kita puasa, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu bersyukur dengan menjalankan amal ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada tendensi ini itu, tetapi benar-benar kita menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khusus kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin ala kulli dzambin. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.